Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilvana Saratanaya, NIM 2103446, kelas 2B PKP. Di sini saya akan memenuhi UAS pengantar oseanografi dosen pengampu oleh Pak Ferry Dwi Cahyadi, SPD MSc. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan iklim dan pemanasan global. Ada definisi perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan terhadap kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain ada iklim, suhu udara, dan curah hujan mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun, yang memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan ini terjadi karena konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Lalu ada definisi pemanasan global atau biasa kita sebut global warming. Global warming atau pemanasan global adalah suatu bentuk ketidaksamaan ekosistem di bumi akibat terjadi proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, daratan di bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 plus 0,18 derajat Celcius atau 1,33 plus 0,32 derajat Fahrenheit selama 100 tahun terakhir. Perubahan iklim juga menyebabkan pergeseran tentang geografis serta pola migrasi spesies daratan dan laut. Beberapa spesies akan menghadapi kepunahan. Pemanasan dan pengasaman laut menimbulkan risiko besar terhadap ekosistem laut, terutama ekosistem di wilayah kutub utara dan ekosistem pada terumbu karang. Lalu selanjutnya ada pengaruh laut terhadap iklim atau cuaca. Yang pertama ada pertukaran panas atau heat transfer. Hal ini menyebabkan perpindahan panas dari wilayah tropis ke kutub. Lalu yang kedua ada badai tropis. Badai tropis ini adanya daerah tekanan rendah di lautan akan menyebabkan terjadinya pergerakan arus udara dalam radius ratusan kilometer dari tempat lain yang bertekanan tinggi menuju pusat tekanan rendah. Lalu yang ketiga ada ENSO, El Nino, dan La Nina. Semua itu menyebabkan perubahan panas lautan akan memicu pola cuaca dunia. Lalu ada pengaruh laut terhadap pemanasan global. Yang pertama ada perubahan suhu yang meliputi perubahan warna dan dampak pada habitat laut. Yang kedua, perubahan level permukaan air. Yang ketiga, perubahan pola badai. Yang keempat, kontaminasi plastik. Lalu ada dampak perubahan iklim terhadap laut. Mengapa bisa terjadi? Resiko dampak perubahan iklim akan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan atau adaptasi yang harus dilakukan. Terjadinya peningkatan permukaan air laut akan berdampak pada masyarakat pesisir dan dataran rendah di seluruh dunia dengan timbulnya fenomena banjir, erosi, dan perendaman yang mengakibatkan pulau-pulau kecil menghilang. Hal ini terutama akan sangat berpengaruh terhadap negara kepulauan. Perubahan iklim juga menyebabkan pergeseran tentang geografis serta pola migrasi spesies daratan dan laut. Beberapa spesies akan menghadapi kepunahan. Pemanasan dan pengasaman laut menimbulkan risiko besar terhadap ekosistem laut, terutama ekosistem di wilayah kutub dan ekosistem terumbu karang. Indonesia yang dikenal sebagai mega biodiversity country memiliki tipe ekosistem daratan dan lautan yang sangat lengkap. Adaptasi berbasis ekosistem juga salah satu agenda pengendalian perubahan iklim prioritas di Indonesia. Ada dampak perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Delegasi dari Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, MSG, memberi masukan menarik mengenai keterkaitan dampak perubahan iklim terhadap keamanan kawasan. Dampak perubahan iklim yang salah satunya terlihat pada naiknya permukaan air laut telah menjadi kekhawatiran negara-negara di kawasan Pasifik, terutama anggota MSG. Pasalnya, jika permukaan air laut naik, maka negara-negara yang sebagian besar berbentuk pulau dan kepulauan terancam tenggelam. Pertemuan di Bali ini menjadi kesempatan bagi para pihak dari MSG tidak hanya untuk berdiskusi, tetapi juga untuk
untuk menyusun strategi menghadapi ancaman keamanan tersebut. Prioritas itu adalah pengamanan perbatasan dan maritim yang pertama, lalu ada kejahatan lintas batas, transnational crime, lalu yang ketiga, peningkatan ketanggapan segaraan terhadap bencana. Lalu selanjutnya ada pengamanan ruang cyberspace, lalu peningkatan kapasitas pemerintah.